Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami, tuntun kami, kasih kami hati yang mau mendengar dan mau dibentuk oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ini setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu sekalian dari Mazmur 139 ayatnya yang ke 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, ayat ini menjadi ayat saat teduh saya beberapa hari ini. Saya menggumulkan Mazmur 139 ini ya, Mazmur 139 seluruhnya. Sini saya juga pakai ayat ini ketika kami live in gitu ya. Saya melihat dan merenungkan bagaimana Allah yang Maha Kuasa ini tahu segala sesuatu. Karena tahu segala sesuatu, mengerti segala sesuatu, yang menarik adalah di akhir ayat ini, di akhir perikop ini, si Daud ini malah minta Tuhan itu untuk terus menyelidiki hati dan mengenal pikiran-pikirannya dia gitu. Minta dievaluasi terus apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Kenapa? Karena dia pengen Daud ini pengen dia ini bisa jalan sesuai dengan yang Tuhan mau, jalan yang kekal. Nah Bapak Ibu, berarti kemungkinan Daud sadar di hadapan Tuhan yang Maha Besar itu seringkali dia menghadapi banyak hal, banyak pergumulan-pergumulan yang kadang ternyata hatinya itu, perasaan dan pikirannya itu faktanya tidak sesuai dengan apa yang harusnya dia hidupi sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang Maha Besar, mengenal Tuhan yang Maha Hadir gitu ya. Ini saya catat sini, Maha Hadir, Maha Tahu gitu ya. Bahkan dia orang yang membela si Daud, membela anak-anaknya. Daud merasa bahwa dalam perjalanannya seringkali hati dan pikiran itu jauh. Hati dan pikiran itu gak sesuai. Sehingga ketika saya menyelami ayat ini lebih dalam Bapak Ibu sekalian, ketika Daud minta Allah itu menyelidiki hatinya, mengenal hatinya, bahkan menguji dan mengenal pikiran-pikiran Daud, berarti di sini sebenarnya pasti Daud akan bertemu dengan banyak persoalan-persoalan hidup. Dan disinilah hati dan pikirannya diuji Bapak Ibu sekalian. Makanya saya mengimani Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita menghadapi satu pergumulan atau persoalan, kita nggak boleh terus-menerus mempertanyakan dan mempersoalkan apa yang kita alami. Mungkin persoalan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah bagian di mana Tuhan itu mau menyelidiki, mau menguji hati dan pikiran kita. Ketika kita mengalami pergumulan, maka mungkin yang mau diubahkan itu adalah hati dan pikiran kita, bukan keadaan yang berubah gitu ya. Keadaan itu akan tetap sulit, pergumulan itu akan semakin parah bahkan mungkin, tetapi hati kita dan pikiran kita tuh semakin dimurnikan, semakin diubahkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertemu dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan, maupun berbagai sukacita dan duka cita, kegembiraan, kita perlu terus meminta Tuhan itu menyelidiki dan mengenal pikiran kita, menuntun kita bahkan, memastikan supaya dalam segala kondisi apapun, seberat dan seringan apapun, hati kita ini terus diubahkan, pikiran dan jalan kita ini terus dituntun, supaya makin mirip sama Tuhan. Supaya kita ini bisa berjalan gitu ya. Di sini dikatakan berjalan di jalan yang kekal. Kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan itu. Itu Bapak Ibu sekalian, kiranya hari ini dalam aktivitas Bapak Ibu semuanya, apapun itu, Bapak Ibu yang mungkin hari ini lagi bergumul, hari ini mungkin lagi happy juga,
Mari ingat bahwa keadaan apapun itu kita syukuri dan minta Tuhan untuk terus menguji kita, terus menuntun kita, mengenal, membantu, bahkan memberi kita kepekaan untuk mengerti. Jangan-jangan keadaan ini ada supaya saya ini bisa berubah pemikirannya, berubah cara pandangnya tentang Tuhan, berubah cara bersikap dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya memprotes, tapi belajar untuk terus mengenal dan memproses diri. Tuhan menolong setiap kita. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, ini setiap kami rindu Tuhan menguji terus hati dan pikiran kami. Tuhan kasih kami kepekaan untuk mengerti dan memberi kami satu pencerahan ketika kami berada dalam satu pergumulan, berada dalam satu suasana sukacita. Biarlah kami bisa terus dimurnikan oleh Tuhan. Biarlah kami bisa peka dan aware tentang apa yang harus kami jalani, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami pikirkan. Biarlah setiap hal yang kami alami membuat kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan yang kami percaya. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.